Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Ala Edik Channel Drafri. Salam sehat untuk kita semua, bro and sister, dimanapun berada. Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Oh ya, kemarin main-main ke Penuai, dapat t-shirt dari Bro Ronald. Terima kasih Bro Ronald. Oke, sebelum saya mulai video ini, jangan lupa subscribe, like and share Ala Edik Channel Drafri. Saya akan lanjutkan dari video saya sebelumnya mengenai masalah unwritten philosophy yang saya pernah dapatkan. Saya akan berbagi pada teman-teman semua. Insya Allah ada manfaat dan berguna bagi yang memerlukan. Untuk unwritten philosophy selanjutnya, saya akan berbicara mengenai masalah be careful what you ask you can make it, yang artinya hati-hati dalam berbicara nanti untuk mendapatkan hasil. Istilahnya itu ya, mulutmu harimau. Di unwritten philosophy ini kita diajarkan untuk berhati-hati untuk menyampaikan sesuatu, berbicara, menyampaikan pendapat, agar orang lain dapat memahami dan menerima maksud dari pembicaraan kita. Karena dulunya itu kita kalau bicara itu, selagi kita masih edik, yang bicara adalah adiksi kita. Mau menang sendiri, tidak mau diatur, dan segalanya hal-hal yang negatif. Kita selalu bicara kasar dan tidak peduli pembicaraan orang, hanya peduli dengan pembicaraan sendiri. Nah, di dalam unwritten philosophy ini, be careful what you ask you make it ini, kita dilatih untuk bisa meredam emosi dalam berbicara. Karena di situ ya, seperti saya katakan tadi, mulutmu adalah harimau. Disinilah kita dicoba untuk melatih diri, memiliki kematangan diri, ya, kemapanan diri. Agar apa? Agar orang lain bisa dapat menerima apa yang kita bicarakan. Jadi menurut pemahaman saya, unwritten philosophy be careful what you ask may get it ini sangat melatih diri saya, sangat membantu. Karena saya harus hati-hati berbicara, menyampaikan sesuatu itu dengan tata krama, sopan santun, dan tidak seperti selagi waktu kita masih menggunakan. Jadi sudah mulai terpola
pola dari cara bicaranya. Nah, yang kemarin itu yang saya sampaikan, kalau di bawah itu adalah forgiveness. Begitu naik ke atas, sebelah kanannya itu personal growth before vested status. Kedewasaan seseorang tidak dilihat dari umur. Nah, di atas personal growth itu adalah be careful what you ask, you can make it. Jadi kalau orang yang sudah dewasa, dia hati-hati dalam berbicara. Seperti itu yang saya pahami. Dan kalau memang orang dewasa itu sudah hati-hati, sudah bisa hati-hati dalam berbicara, itu akan menunjukkan bahwa ada perubahan dari kita. Karena sandingan dari be careful what you ask may get it ini adalah compensation is valid. Apa yang kau tanam akan kau dapatkan. Nah, ini seimbang. Apa yang kau tanam akan kau dapatkan. Kalau kau tanamkan kejelekan, kau akan mendapatkan kejelekan. Apabila ditanamkan kebaikan, akan mendapatkan kebaikan. Jadi kalau kita urut tadi seperti forgiveness, yang pernah saya lakukan itu saya memaafkan diri saya dulu, baru minta pengampunan kepada orang lain. Setelah itu saya menjadi dewasa, personal growth before vested status, dengan berbuat do you think like everything else is follow. Kalau saya dewasa berarti ya saya berbuat yang baik, seperti itu. Dan dalam di atasnya lagi saya be careful, saya hati-hati dalam bicara. Setelah itu kalau hati-hati saya dalam bicara, saya akan compensation is valid. Sandingannya itu apa yang saya tanam, ya berarti akan saya dapat. Jadi pemahaman unwritten philosophy itu memang berjenjang. Yang setahu saya, yang saya dapatkan, dan ini sangat berguna untuk melatih kematangan diri, kemapanan diri, untuk kita benar-benar memahami filosofi yang ada untuk kita melakukan recovery dengan baik. Karena apa? Apabila kita tidak melatih dari hal-hal yang kecil, dari forgiveness, naik ke atas ke personal growth, naik ke atas be careful what you ask to make it, dan disandingkan dengan do you think right, dan compensation is valid. Nah, ini sangat sulit sekali kalau kita tidak benar-benar memahami. Karena apa? Dengan saya memahami unwritten philosophy yang pernah saya dapat ini, alhamdulillah saya mendapatkan suatu kekuatan dengan filosofi yang saya dapat ini. Karena jangan hanya artinya aja kita ketahui, harus kita jalankan juga. Karena ini perlu responsible kita, untuk tanggung jawab kita untuk menjalankan. Karena adanya perubahan kita itu adalah yang menilai orang lain. Jadi teman-teman jangan ragu dalam menjalankan recovery, karena sudah ada tuntunan bagi teman-teman yang pernah mempelajari therapeutic community.
Ya, yang saya pahami untuk perubahan diri saya, ya sementara ini yang saya lakukan ya seperti ini, berjenjang. Unwritten filosofi itu berjenjang karena butuh kemampuan kita untuk menalar secara sehat apa yang akan kita lakukan untuk perubahan recovery ini. Karena di dalam tuntunannya filosofi unwritten filosofi ini atau filosofi ini sudah mengarah kepada hal-hal yang baik. Tinggal hanya kita melakukannya, menjalankannya. Kalau diurut seperti yang saya katakan tadi, dari forgiveness kita harus memaafkan diri kita dulu, memohon maaf kepada Yang Maha Kuasa. Setelah itu di sebelah kanan kita ada personal grow before vested status, kedewasaan seseorang tidak dilihat dari umur. Ya kan, kita harus sadar diri, sapa kita, mawas diri. Kalau kita sudah sadar diri dan mawas diri, itu ada do you think right, everything else will follow. Orang akan mengikuti kalau kita melakukan hal-hal yang baik, menjadi contoh. Dan naik fasenya ke atas, itu adalah be careful what you ask, you can make it. Di atas personal grow before vested status. Jadi hati-hati dalam bicara. Apabila hati-hati dalam bicara, itu ada sandingannya. Compensation is valid. Apa yang kau tanam akan kau dapatkan. Jadi memang sudah ada tatanan, tinggal kita menyikapinya seperti apa. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Sementara ini yang saya sampaikanlah adalah tingkatan ataupun tahapan pemahaman unwritten filosofi yang saya jalani selama ini untuk recovery saya. Semoga mendapatkan penjelasan dari saya agar teman-teman bisa mengartikulasikan sendiri pandangan dari unwritten filosofi tersebut. Jangan lupa subscribe, like and share ala Edik channel Drug Free. Kita akan bertemu pada video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.